Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Vario Tekno nih besti, yang dimana motor ini berat banget gas-gasannya guys ya. Jadi ordernya minta untuk dilakukan upgrade CVT dan sekalian servis rutin nih besti. Nah sebelum itu guys, gua mau jelasin kalau 84,4% penonton Johan Garage belum mensubscribe channel ini. Nah visi misi gua di sini adalah gua ingin menyebarkan ilmu perbengkelan seluas-luasnya agar masyarakat yang awam maupun mekanik bisa menyerap ilmu dari channel ini serta menyebarkan budaya positif dalam dunia perbengkelan, sehingga dunia perbengkelan tuh udah nggak ada lagi yang namanya tipu-tipu, nembak harga dan lain sebagainya. Nah itu bisa terwujud lebih mudah jika kalian bantu subscribe channel ini ya guys, karena dengan banyaknya subscriber pada suatu channel bisa jadi nilai integritas dari sebuah channel. Dengan subscribe, like, dan share channel ini, insya Allah kalian sudah menjadi salah satu kontributor dalam perubahan positif dunia perbengkelan. Pasti banyak yang ngomong, lu ngincer AdSense-nya doang. Nah, duit AdSense kita buat naikin infrastruktur perkontenan, gaji anak-anak konten supaya lebih gacor lagi. Kita buat beli motor supaya nanti ada tontonan buat kita sendiri. Dan kalau ada AdSense-nya lebih-lebih, mari kita buat motor FFA bareng-bareng buat tontonan dan memajukan balapnya Indonesia di kancah dunia. Dari kita untuk kita ya gengs. Udah diklik belum tombol subscribe-nya? Gedik nih. Oke, jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Oke, langsung saja kita lakukan pembongkaran pada persivitiannya dan mari kita analisa keburikannya. Untuk kondisi kipas pulihnya ini masih original, masih standar dan keadaannya aman sentosa ya guys ya. Begitupun juga dengan kondisi rumah rollernya, ini masih standar, masih aman, sudah dibubut pada derajatnya. Jadi kita akan lakukan pembubutan ulang nantinya ya guys ya. Baik itu dari permukaan pulihnya, siripnya dan kerok jalur ya guys. Untuk rollernya Doi sudah menggunakan RX7 Racing ukuran 10 gram dan keadaannya masih aman sentosa nih besti. Terus untuk rumah rollernya ini masih original dan standar dan aman. Hanya saja slidernya ini udah kendor yang menyebabkan berisik mbak-mbak Jepang ya guys ya. Jadi kudu kita ganti baru. Untuk versi VT-nya ini masih menggunakan yang standar dan keadaannya aman sentosa ya besti. Begitupun juga dengan kampas gandanya, ini masih standar dan masih tebal nih guys. Terus untuk pulley slidingnya Doi masih menggunakan yang standar dan keadaannya masih aman sentosa ya besti. Begitupun juga dengan seal pulley slidingnya, ini masih aman ya guys ya. Jadi tidak akan kita lakukan pergantian. Untuk mangkok gandanya ini bener-bener belum pernah diapa-apain ya guys ya. Bener-bener masih standar. Jadi nanti akan kita lakukan pengupgradean dengan cara kita lakukan pengeboran ya guys. Tidak kita lakukan pengkartelan karena ownernya nggak request, nggak usah ngide jadinya kita. Alhamdulillahnya fanbeltnya masih original dan keadaannya masih aman sentosa ya guys ya. Pokoknya racikan kita fanbelt itu harus original, no WKWK ya dade. Jangan pakai yang lain pokoknya. Oke, selanjutnya untuk filter udaranya ini Doi sudah pakai Daitoni ya guys ya. Dan kondisinya masih aman sentosa. Jadi hanya perlu kita lakukan pembersihan, penyemprotan manja-manja saja ya dade. Nah ini kerungkatannya kita temukan. Untuk seal kulkasnya ini udah bocor ya guys ya, karena usia nih besti yang menyebabkan motornya jadi selip di bagian persivitian duniawinya ya dade. Mau nggak mau harus kita lakukan pergantian pada si seal kulkasnya ini ya dade. Oke, setelah bagian CVT-nya sudah kita lakukan pencopotan dan analisa, lanjut kita lakukan pencopotan pada bagian karburatornya ya guys ya. Mari kita copot karbunya dan mari kita analisa keburikannya. Untuk kondisi karbunya ini sejauh mata memandang sih masih aman ya guys ya. Hanya burik wajar pemakaian saja. Jadi nanti kita protolin dan kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada bagian karbunya ya guys. Untuk kondisi businya ini menggunakan densu ya guys ya. Kondisinya gosong ya guys ya. Udah capek ini mah, kudu dilakukan pergantian ya guys ya. Kalau kagak diganti bangetan. Jadi langsung saja kita jelasin kepada ownernya apa saja yang rungkat dan apa saja yang masih aman ya guys ya. Kita meminta persetujuan untuk dilakukan pergantian pada part-part yang rusaknya di besti. Oke, setelah disetujui oleh ownernya, langsung saja kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada karburatornya ya besti. Tentunya kita semprotin dengan menggunakan karbu cleaner, terus kita detailing dengan menggunakan kuas ya guys ya, agar pembersihannya itu merata nih besti. Terus tidak lupa kita lakukan pembersihan juga pada bagian persivitian duniawinya ya guys ya, tentunya dengan menggunakan bensin. Oke, setelah dilakukan pembersihan, langsung saja kita lakukan pembubutan pada derajat pulihnya ya guys.
Nah, untuk bagian kipas pulihnya kalau dibubut ini PR banget ya guys ya, gara-gara keras banget. Terus habis itu kita lakukan pembubutan juga pada rumah rollernya ya guys. Biasanya untuk Honda kita tuh selalu memakai 14 derajat untuk bubut pulihnya ya guys. Mau tahu hasilnya enggak? Mau tahu enggak? Ya mau tahu ya, mau tahu ya. Dan ini dia hasil dari pembubutan pulihnya ya guys ya. Udah glowing seadanya. Saya ada orang sepele cil, udah tenang-tenang baik dah, udah kinclong banget kayak gue itu mah glowing ya dade. Johan klinik nih bos, senggol dong. Nih ya, udah dikerok jalurnya, dipapas siripnya, semuanya sudah dilakukan penyesuaian ya guys ya. Udah auto jengat ini mah motornya keluar dari bengkel, udah tenang baik bang. Jadi tinggal kita katakan apa? Just king just par. Terus untuk mangkoknya di sini sudah kita lakukan pengeboran ya guys ya, untuk meminimalisir gerdek, bukan menghilangkan gerdek tapi meminimalisir ya guys ya. Dan sorry hampura ini ya, prosesnya itu nggak ke video guys. Karena tadi itu pembolongannya itu berbarengan sama pembersihan. Jadi kita lakukan pemvideoan di pembersihannya aja ya guys. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih hasilnya kayak gini guys. Oke, mantap. Nah, untuk persivity-nya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing ukuran 1000 RPM, menyesuaikan racikan kita seperti biasa. Terus untuk persentrik atau pergandanya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing juga ya guys ya, yang 1000 RPM. Nah, by the way, tadi setelah dilakukan pembersihan belum kita lakukan pereviewan ya guys ya. Dan ini dia hasil akhir setelah kita lakukan pembersihan pada antek-antek persivitian duniawinya secara keseluruhan. Dan sudah kita rakit juga sih puli slidingnya ini ya bestia. Insya Allah ini mah udah maksimalnya lah pembersihannya. Udah nggak bisa glowing lagi ya guys ya. Soalnya ini udah maksimalnya. Intinya just king just par. Nah, untuk Silk Rook Asia di sini kita ganti baru ya bestia, untuk mengganti yang tadi Silk Rook Asia yang udah rusak ya besti. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan pada Silk Rook Asnya ini ke tempat dimana mereka berasal ya guys. Oke, setelah Silk Rook Asia sudah dilakukan pemasangan, selanjutnya kita lakukan pemasangan pada si puli setnya ini ke tempat dimana mereka berasal ya guys ya. Terus tidak lupa kita lakukan pemasangan juga pada puli belakangnya nih besti. Dan tidak lupa kita pasangin baut dan murnya ya guys ya. Kita kencang-kencangin ya guys ya dengan menggunakan impact nih besti, agar pengencangannya itu presisi ya guys. Sekarang bagian CVT-nya sudah terakit secara keseluruhan nih besti. Ya kurang lebih seperti itu ya guys ya, fenomena upgrade CVT di kita kurang lebih seperti itu guys. Oke, setelah semuanya dilakukan pengencangan, tinggal kita pasangkan si bak CVT-nya ini ya guys ya. Kita tutup bak CVT-nya, terus tinggal kita kencengin aja si baut-bautnya ini di besti. Dan ini dia penampakan ketika persivitian duniawinya sudah dilakukan perakitan secara keseluruhan. Just king just par. Oke, selanjutnya tinggal kita lakukan pemasangan kembali aja pada box filter udaranya ya guys ya. Karena filter udaranya juga sudah kita lakukan pembersihan. Jadi tinggal kita lakukan pemasangan saja ya dade. Mantap. Setelah bagian CVT-nya sudah selesai kita lakukan pemasangan, tinggal kita pasang kembali aja karburatornya ke tempat dimana mereka berasal ya guys ya. Terus untuk businya di sini kita ganti baru menggunakan ngek andalan kita ya guys ya, karena busi yang lama itu udah capek kan tadi kan. Oke, terus untuk olinya di sini kita ganti motor skuter, ora sepele pokoknya mah, ora sepele ini mah guys. Langsung saja kita tuangkan olinya ya guys. Jangan dulu dibocorin dulu ya guys ya, biar olinya tuh keluar. Dan ini dia langsung saja kita tuangkan olinya ya guys ya. Acur. Lama banget. Oke, setelah olinya sudah tertuang dengan baik, langsung saja kita lakukan pemasangan kembali pada jok dan body-bodinya kembali ya guys ya. Mari kita cek sound. Oke, selanjutnya kita lakukan test drive terlebih dahulu ya guys ya, sebelum kita pulangin motor ini ke pemilik motornya. Nah, untuk test drive ini selesai di jam 11.47 ya guys tuh. Tadi itu motornya masuk sekitar jam 9-an ya guys. Nah, sekarang udah selesai di jam 11.47. Oke, sekarang kita tungguin aja nih motornya pulang ya guys. Oke guys, sekarang motornya sudah pulang nih guys ya.
guys, untuk total upgrade CVT beserta bergantian antek-antek lainnya ya guys ya, seperti busi, silsilan, terus apa lagi tuh ya lupa gue, pokoknya tadilah ada tambahan beberapa lagi. Lu lihat lagi aja videonya tuh, menghabiskan budget totalnya itu menghabiskan budget sekitar 860.000 ya guys ya. Nah upgrade CVT-nya tuh 600.000 ya guys ya. Nah untuk antek-antek ya tadi itu totalnya kurang lebih 260.000 ya guys ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe-nya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Just King Just Par gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gedik lu.